Halo Sobat Severian, kali ini kita akan mengkodingkan tentang fintech atau transaksi uang menggunakan coding Google Colab. Ketika sudah masuk ke dalam Google Colab, lalu masukkan codingan yang telah kamu buat. Berikut penjelasan mengenai beberapa konsep Python yang digunakan di codingan aplikasi fintech ini. Yang pertama ada list atau transaksi. Kegunaan list digunakan untuk menyimpan sekumpulan item secara terurut. Dalam kode ini, transaksi adalah sebuah list yang digunakan untuk menyimpan setiap transaksi keuangan. Setiap elemen dalam list ini adalah sebuah dictionary yang berisi detail dari satu transaksi. Fitur yang digunakan inisialisasi kosong. Membuat list kosong di awal pemrograman. Append menambahkan elemen, dalam hal ini dictionary transaksi baru ke akhir list. Iterasi for trans in transaksi melakukan perulangan melalui setiap elemen dalam list untuk menampilkan penghitungan saldo atau mencari transaksi. Pengindeks dan penghapusan atau del transaksi indeks hapus. Mengakses elemen berdasarkan indeks dan menghapus elemen pada indeks tertentu. Yang kedua, dictionary atau transaksi baru. ID, tanggal, dan seterusnya. Kegunaan dictionary digunakan untuk menyimpan data dalam format pasangan kunci nilai, key value pairs. Dalam kode ini, setiap transaksi dipresentasikan sebagai sebuah dictionary di mana kunci seperti ID, tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan deskripsi digunakan untuk mengakses nilai yang sesuai. Fitur yang digunakan pembuatan dictionary membuat dictionary dengan pasangan kunci nilai. Akses nilai berdasarkan kunci trans atau tanggal, mengambil nilai yang terkait dengan kunci tertentu maksudnya. Penambahan kunci nilai baru meskipun tidak secara eksplisit dalam contoh penambahan. Dictionary bersifat mutabel dan dapat ditambahkan kunci nilai baru setelah pembuatan. Fungsi def baca data, def tambah transaksi. Kegunaan fungsi adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Penggunaan fungsi membuat kode lebih modular, mudah dibaca dan dikelola. Setiap fitur utama aplikasi, membaca dan menyimpan data, menambah transaksi, dan lain-lain, diimplementasikan sebagai fungsi. Fitur yang digunakan definisi fungsi atau def nama fungsi. Mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama tertentu, parameter dalam kurung setelah nama fungsi. Meskipun banyak fungsi dalam contoh ini tidak menerima parameter, fungsi dapat didefinisikan untuk menerima input. Blok kode di dalam fungsi atau identasi. Kode yang dieksekusi ketika fungsi dipanggil. Return opsional, mengembalikan nilai dari fungsi, tidak digunakan secara eksplisit dalam banyak fungsi di contoh ini, tetapi bisa digunakan untuk mengembalikan hasil operasi. 4. File handling atau open with open. CSF ditch reader, CSV ditch writer. Kegunaan Python menyediakan cara untuk berinteraksi dengan file. Dalam aplikasi ini, file handling digunakan untuk menyimpan data transaksi ke dalam file keuangan atau TXT dan membaca data transaksi dari file tersebut. Modul CSV digunakan untuk bekerja dengan file comma separated values atau CSV yang merupakan format sederhana yang menyimpan data tabular. Fitur yang digunakan open, nama file mode, membuka file dengan nama tertentu dalam mode tertentu, misalnya
R untuk membaca, V untuk menulis, A untuk menambahkan. With open as file. Konstruksi with memastikan bahwa file akan ditutup secara otomatis setelah blok kode di dalamnya sesuai dieksekusi. Bahkan jika terjadi kesalahan, ini penting untuk mencegah kebocoran sumber daya. Muncul beberapa opsi file keuangan tidak ditemukan. Next, memajukan iterator pembaca CSV ke baris berikut atau digunakan opsi melewati pertama, tambahkan header transaksi. jika ada. Opsi kedua, tampilkan riwayat Perulangan, transaksi. while Opsi true ketiga, for hitunglah total saldo. transaksi. Opsi keempat, Kegunaan cari transaksi. perulangan Opsi kelima, digunakan hapus untuk transaksi. Opsi mengeksekusi keenam, blok keluar kode berulang dari kali. aplikasi maksudnya. Value tree membuat Masukkan loop pilihan Anda. Misalnya di sini terbatas saya yang ingin akan tambah terus berjalan transaksi hingga kondisi break terpenuhi. Dalam kasus ini, ketika pengguna memilih opsi keluar, for in melakukan iterasi melalui elemen dalam sebuah sequence seperti list transaksi atau objek jenis transaksi saya lainnya. ingin pemasukan 6. Percabangan if, elif, else. Kegunaan percabangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Dalam aplikasi ini, percabangan digunakan untuk menentukan tindakan yang diambil berdasarkan pilihan menu pengguna, transaksi, jenis transaksi atau hasil pencarian. 7. Jadi Input di sini deskripsinya dan opsional atau bebas ya. Input, print. Jadi saya masukkannya Penggunaan misalnya fungsi uang input digunakan untuk menerima sekolah. input dari pengguna melalui terminal atau konsol collab. Fungsi print digunakan untuk menampilkan output kepada pengguna. Di sini Error handling. tanggal Penggunaan block try exit digunakan untuk menangani potensi kesalahan exit yang mungkin terjadi selama eksekusi kode. 2025. Lambda foundation key lambda misalnya atau coba pengeluaran. Kegunaan lambda function adalah fungsi anonim tanpa nama yang kecil dan ringkas. Dalam kode ini digunakan sebagai key dalam fungsi sorted untuk menentukan bagian list transaksi harus diurutkan, yaitu berdasarkan tanggal yang diubah menjadi objek datetime. Dengan memahami konsep Python ini, Anda dapat lebih baik mengerti bagaimana aplikasi Fintrack bekerja dan bagaimana kode tersebut diorganisir untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan. Langsung misalnya kita tik 2 buat liatin history kita, riwayat transaksi kita. Ada 1, 2 transaksi pengeluaran dan pemasukan. Sekarang kita hitung total saldo. Total saldo kita setelah pemasukan dan pengeluaran. Totalnya ada 100.000 karena pengeluarannya tadi 100. Lalu kita cari transaksi. Di sini cari transaksinya. Cari berdasarkan tanggal atau kategori. Oke, kita misalnya cari tanggal 07 bulan 4 2025. Oke, di sini pencariannya tidak valid. Mungkin harus pakai ID-nya mungkin ya. 4 ID 2 misal. Langsung saja kita lompat ke 5. Hapus transaksi. Masukkan ID transaksi yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus transaksi pengeluaran tadi, yaitu ketik 2 karena ID-nya 2. Kita coba tampilkan riwayat. Oke, jadi tersisa pemasukan saja, pemasukan uang. Lalu kita ketik 6. Lalu dia akan mengeluarkan kita dari aplikasi. Dan dia memberikan sebuah ucapan terima kasih dan datanya telah berhasil disimpan menggunakan Fintrack.
Baik, sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.